Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kawan-kawan semester 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali secara online dan kita akan membahas satu hukum atau satu materi yang insya Allah ini menjadi pertemuan terakhir dalam pembahasan materi, dan perkuliahan tahsin akan diakhiri sebelum UAS, dan yang belum selesai menghafalkan surat pendek untuk segera menyelesaikan, karena itu menjadi salah satu syarat untuk nanti semester 4 kalian maju atau di perkuliahan sertifikasi kalian akan mempraktekkan atau ujian praktek seperti sholat, wudhu, tayamum, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum alif lam. Seperti yang kita setiap hari baca dalam Al-Quran pasti ada alif lam. Nah itu dalam isim, dalam sifat pasti alif lam hampir selalu ada. Kemudian ada dua hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah yang seperti sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama kita bahas dahulu alif lam qamariyah. Qamariyah berarti rembulan. Jadi kita ibaratkan seperti ini. Ketika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah atau huruf alif lam qamariyah yang terkumpul 14 huruf ini yang dalam kitab ditulis dengan kata abghi hajjaka wa khaf aqimahu, atau kalau dipisah alif ba ghin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Jadi ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini maka wajib dibaca alif lam qamariyah. Artinya lamnya terbaca atau terlihat. Kita ibaratkan kalau alif lam itu sebagai bintang-bintang, kemudian huruf-hurufnya ini, huruf-huruf qamariyah ini sebagai rembulan, maka ketika bintang itu ketika malam atau bertemu dengan rembulan pasti bintangnya akan terlihat. Nah, dalam gambaran ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah maka alif lamnya terbaca. Jadi lamnya terbaca. Semua alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf ini pasti lamnya terbaca. Contohnya dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ ada alif lam bertemu dengan qaf. Alif lam bertemu dengan qaf. Qaf termasuk dalam huruf qamariyah. Maka lamnya harus terbaca. Tidak bisa dibaca lailatul qadr. Lamnya dihilangkan maka itu tidak bisa. Maka lam harus terbaca. Lailatul Qadr. Kemudian contoh yang lain dalam Al-Kautsar, surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Alif lam bertemu dengan kaf. Kaf termasuk dalam huruf alif lam qamariyah, maka lamnya harus dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Silahkan kalian cari di ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hukum yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam kemudian bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Hurufnya ada 14. Jadi dari 28 huruf ini dibagi menjadi 2, setengahnya masuk ke qamariyah, setengahnya masuk ke syamsiyah. Nah, syamsiyah ini sudah kita tuliskan di sini
hurufnya ta, tha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Kita ibaratkan misalkan alif lam ini adalah bintang, kemudian huruf 14 ini adalah matahari, maka ketika siang hari bintangnya tidak terlihat. Jadi yang terbaca hanya huruf syamsiahnya, alif lamnya tidak terbaca. Contohnya dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, maka alif lamnya tidak terbaca. Langsung masuk ke huruf nun, birabbin nas, tidak bisa dibaca birabbil nas, tapi langsung birabbin nas. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin, dal termasuk dalam huruf syamsiyah, maka lamnya tidak terbaca. Maliki yaumiddin langsung masuk ke huruf dal. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, silahkan kalian cari di Al-Quran. Untuk memperdalam ini maka kalian sering-sering latihan, dan materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu silahkan dibuat kembali, dibaca kembali, dan diterapkan setiap hari kalian membaca Al-Quran. Dan saya harap ilmu yang telah kalian dapatkan kalian share, kalian ajarkan ke orang-orang lain, ke adik, ke saudara, atau siapapun yang membutuhkan. Semoga ilmunya bermanfaat hingga ketika kita meninggal kita akan mendapatkan kiriman pahala dari orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.